وسلم على سيدنا محمد ابن عبد الله. Amma ba'du. Dumateng para alim, para ulama, para kiai, para ustaz-ustadzah, sesepuh bini sepuh ingkang sangat kula hormati, wabil khusus takbir masjid At-Taqwa ingkang sangat kula hormati, mugi jajaran pengurus cabang Jamaiyah Ruqyah Aswadah Kabupaten Gresik ingkang sangat kula hormati, pengurus anak cabang Jamiah Ruqyah Aswadah Kecamatan Kepumas ingkang sangat kula hormati, ugi peserta Ruqyah Masal pagi hari ini yang sangat-sangat kula hormati. Untuk menikah waktu, moga kita sareng-sareng meningkatkan syukur kita dumateng Allah Subhanahu wa taala bil lisan bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Dene napa kula panjenengan sami injan menika tasih diparingi kesehatan jasmani rohani, diparingi tetap iman Islam sehingga kula panjenengan saged bersilaturahim dalam rangka Ruqyah Masal pagi hari ini. Mudah-mudahan pemanggihan pertemuan pagi hari ini betul-betul membawa manfaat, maslahat fid dini wad dunya hatta akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan khususnya hajat kula panjenengan sedaya dikabulkan dening Allah Subhanahu wa taala. Amin. Singkat amin. Amin. Hadirin wal hadirat yang sangat berbahagia, sanjungan sholawat salam mugi-mugi kunjuk dumateng Nabi Allah Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Untuk meningkat waktu saat ini pun proses Ruqyah Masal menika perlu kula aturaken dumateng panjenengan, infoaken dumateng panjenengan sebagai informasi dumateng panjenengan bahwa di Kabupaten Gresik menika sampun sudah ada praktisi Jamiah Ruqyah Aswadah. Sampun seberapa nggih? Kita jenengan pilih saking pundi wau kok saged inti-inti bidang mriki tonggoe. Oke Ustaz, sosialisasi ini pirang? Biasanya kalau mengadakan Ruqyah Masal di Kepumas, Randu Agung, Jalan Itu pesertanya boten kula tinggali selama mengadakan Ruqyah Masal beberapa tahun yang lalu di Kepumas itu paling gede. Berarti sosialisasinya kurang. Terus di Kabupaten Gresik menika sudah ada tukang suwu, tukang ruqyah. Jenengan kalau bahasa ruqyah jenengan wedi gitu. Nggih to? Jujur mawon. Karena jenengan sudah menjadi korban sinetron di televisi. Ruqyah menika suwu. Nggih. Biyen anak panas disuwu ke banyu teng Pak Yai, Pak Ustaz, kali Pak Ustaz, Pak Yai dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an disesuaikan kalian penyakit panjenengan sedaya, putra putri panjenengan sedaya. Akhirnya Pansul dibaliakan dan putra putri panjenengan sedaya yang sempat sinten mawon. Alhamdulillah dengan izin Allah dibanding kesembuhan kalian Allah Subhanahu wa taala.
Jenengan samangke boten usah atau teng televisi. Nek kepengin butuh rupiah bisa menghubungi teman-teman di Kebumas. Niki termasuk kantor di pengurus PAT Kebumas. Jamiah Rupiah Aswaja, suku wong NU asli, akidahnya NU. Bukan hanya rupiah, akan tapi dengan membutuhkan bekam, semua bekam, cantuk, kop, bisa. Di samping bekam, gorak, yang mana di DNA ini ada gorak yang tanpa sakit. Boten loro, boten koyo kados gorak-gorak sing biyen-biyen nompo dimasukkan batu, dimasukkan biru panas. Niki kapok. Ada sing koyo mau mati. Nah, dengan penelitian dan kemodernan gorak saat ini enak, bahkan bisa chattingan. Maka entah 1-2 hari ini saya akan share di YouTube. Jenengan harus subscribe ke Abah Sofyan Ilham. Dan pada waktu digoreng ke chattingan hampir bahkan direkam sendiri karena enak. Bahkan ada yang keturun pada waktu proses goreng dan lendir belkom yang ada di area kepala, dada, perut, pundak dan lain sebagainya keluar semua karena perkembangan virus COVID di area lendir. Insya Allah perut goreng bukan hanya untuk suara. Kalau hanya untuk suara, Nabi tidak menganjurkan untuk bergoreng, artinya tidak disunahkan untuk goreng. Goreng juga bisa mengobati semua penyakit, sinusitis, vertigo dan lain sebagainya. Bukan hanya goreng, bukan hanya bekam, bukan hanya rupiah, akan tapi juga ada herbal, segala macam lengkap. Ada terapis lainnya. Topung kalau di luar, tapi kalau di daerah toyah, toto rupiah, toto candu. Mungkin ada putra putri panjenengan yang kecanduan kayak game, narkoba dan lain sebagainya. Monggo sebelum dibawa ke medis bisa diikhtiari dulu melalui rupiah, karena dikira bukan hanya ditoto, bukan hanya digerakkan, tetapi disertikan dengan bacaan Al-Quran. Paham ya? Terus sampun lengkap. Nopo jenengan sakit menghubungi praktisi Rupiah Aswaja di Kabupaten Gresik atau di Kebumas ini. Dan saat ini kalau tanggal dengan saya sepindah balik nanti Sumerak punya betul nanti belas lagi ini di tengah kecil ya. Tentu sudah menikah bisa mengobati segala macam penyakit baik medis. Ada yang punya sablampung ngajung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 pun 11, 12. Siram sering pusing, pundak berat, tulang ekor panas, bisa dengan rupiah. Nanti dibuktikan. Terkadang di bawah medis tidak ada hasilnya, hasil hanya beberapa hari. Setelah itu kumat lagi. Asam lambung
kolesterol, asam urat, pokoknya segala macam yang berhubungan dengan medis. Di samping medis juga gangguan gaib. Nopo mawon, pertama bisa karena hodam. Nopo hodam, biasanya bapak-bapak yang beli dan diandal-andalkan. Yang boten gawa ake, enten zaman sekarang kalau nggak bawa ake, koyok kurang ego berangkat. Kali ake ini balik mati. Padahal mesti zaman modern itu boten ake, tapi ATM. Dan enggak loh, HP ketinggalan walaupun nyampe di pekerjaan balik kan. Dan sing aneh lagi bojo ketinggalan. Tonton gitu. Ketinggalan di pasar. Lah, hal-hal yang mengandung hodam biasanya di rumah itu sering cekcok antara anak dan orang tua, bojo lanang, bojo wedok, antara mertua, orang tua sering cekcok, masalah kecil dibesar-besarkan karena di dalam rumah panas, karena ada orang-orang negatifnya. Gimana? Harus dinetralisir, dibersihkan, baik berupa ake, jimat, juga pusaka. Dan saya kebetulan fisik sering kepala, sering pusing, suka ngamuan, begini. Gak terus merap, tapi betul sangat curi. Ada di samping hodam sihir. Sihir kita jangan suudon pada orang lain terdahulu. Akan tetapi kita harus introspeksi diri. Awalnya biasanya memendam sesuatu untuk pagar rumah, pojok, depan rumah, atap rumah, belakang rumah. Karena ada yang dipendam di dalam kamar. Karena anak kakak laku. Sama tidak suatu saat akan mengganggu di keluarga kita. Bukan hanya satu orang, tetapi di rumah itu ada beberapa orang. Kalau hanya diruqyah dibawa ke medis tidak akan bisa efektif. Timbul yang diruqyah baru dinetralisir. Kalau masih ada dibongkar. Baik itu ada ainnya, ada bendanya maupun boten. Jika memang sumbernya dari itu. Jadi kalau sudah diruqyah lebih baik daripada pagar-pagar yang gaib, lebih baik yang sangat bagus yaitu pagar stainless. Lagi loh. Di samping juga sihir dari orang lain, entah gaib dan lain sebagainya. Jika dibawa ke dokter tidak bisa efektif. Bahkan ada seorang perempuan itu padahal tidak ada niatan untuk diruqyah. Yang diminta diruqyah ibunya karena cerewet, ngomel terus. Akan tapi saya suruh ikut semuanya. Ternyata yang terindikasi anak. Dan setelah saya tanyakan, ternyata ketarik ke depan rumah di bawah pohon alam. Ternyata di situ pernah memendam. Saya tanyakan mendam pohon riko, gade gajah. Larang dari gajah, tidak mungkin. Oke, akhirnya dibongkar ternyata yang dipendam itu si babi. Bahkan bukan hanya di situ, ada 3 tempat di mobil, setiap satu mobil ada si babinya. Dan padahal itu kena kanker payudara. Setelah dioperasi pindah lagi ke Islam. Itu pun tidak bisa sembuh, tidak bisa efektif. Dan setelah dibongkar dari pendaman itu, alhamdulillah hanya sudah 1 kali diambil, dinetralisir, dimandikan,
Saya suruh untuk mandi di atas tanah selama 11 hari dan menyiram sisa tempat yang pernah dibendam itu selama 11 hari. Ru'yah mandiri, ru'yah sendiri di rumah selama 11 hari. Alhamdulillah, ru'yahnya diru'yah hanya 1 kali, tapi menjalankan apa yang disampaikan oleh peruqyah praktisi, alhamdulillah dengan izin Allah diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu nanti di DNA ini tidak hanya diruqyah, akan tapi jenengan nanti dikasih amalan untuk ruqyah mandiri, ruqyah sendiri, sehingga jenengan tidak mengandalkan tukang ruqyah. Paham? Oke. Di samping sihir juga ain lebih berbahaya daripada sihir. Kemarin ada mungkin dari daerah Gresik di GKP ada keluhan anaknya. Setelah saya tanyakan, kayaknya ada indikasi ain. Terkadang ain itu anak kecil yang mungkin kulitnya putih, cinta dan lain sebagainya, lalu dicolok. Oh, anakku pintar, anakku ayu ganteng, tanpa diawali dengan kalimat subhanallah, alhamdulillah, masya Allah. Sehingga pada waktu itu karena tidak diawali dengan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya ada setan atau jin bermain di situ. Bukan hanya terkadang antara anak atau orang tua ke anaknya, kadang kakek nenek ke cucunya. Yang lebih berbahaya, yang dikhawatirkan anak kita di-share, di-upload di media sosial, sehingga ada beberapa orang, sehingga tidak ketemu sumbernya dari mana. Tapi kalau di dalam keluarga itu biasanya sumbernya sering kepala sering pusing, atau di atas ini apa itu menulis dibunuh, baik ibu, kadang dari bapak, kadang dari kakek atau ini. Harus dilihat satu keluarga. Terutama ada 90% kelenjar getah bening, 90% adalah indikasi ain. Lebih berbahaya daripada sihir. Ada anak nakal, anak kurus, walaupun makannya banyak tapi masih kurus, ada benjolan dan lain sebagainya. Harus diruqyah, bisa dengan diruqyah. Bahkan bukan hanya bisa, tapi lebih efektif diruqyah daripada mengandalkan medis. Di samping air juga bisa mengobati psikis lahir maupun batin. Bukan hanya mengobati penyakit, akan tapi Al-Quran bisa memberi solusi semua urusan pulau jenengan. Oh, dia ingin rezeki akeh, nggih baca Al-Quran. Surat apa biasanya? Waqiah. Yang penting kuncinya nanti pertama niat berobat dengan Al-Quran, niat mencari solusi dengan Al-Quran. Yang kedua, yakin bahwa Al-Quran bisa mengobati segala macam penyakit, baik medis, non medis, fisik, lahir maupun batin. Yang pertama nomor niat. Dengan baca Al-Quran tiap hari, hatam, 1 minggu hatam, tapi tidak diniati sebagai obat,
10 kebaikan. Tapi coba mulai saat ini, mulai hari ini nanti, jangan ambil air sebagai medianya, buka, dibacakan ayat-ayat Al-Quran, asal kiraan sampai hatam 1 hari, 1 minggu hatam. Setelah baca ditiupkan. Ini sudah menjadi obat. Pernah mempraktekkan panjenengan? Dan mulai saat ini dipraktekkan. Karena panjenengan tidak pernah mempraktekkan. Tahu panjenengan bahwa Al-Quran obat pertama dan utama, tapi tidak pernah mempraktekkan. Coba dipraktekkan. Mulai saat ini, yakinkan, harus yakin, niat dan yakin. Kalau kita tidak yakin, dosa kita. Karena di dalam Al-Quran sudah dijelaskan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Qul huwa lil ladzina amanu hudan wa shifaa'. Jadi Al-Quran bukan hanya sebagai petunjuk, akan tapi juga sebagai obat. Itu yang perlu kita tanamkan di dalam diri kita. Yang menyembuhkan sing merasakan sinten? Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan Al-Qur'annya, bukan airnya, bukan obatnya, bukan dokternya, akan tetapi yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang perlu kita tanamkan di dalam diri kita. Karena kita orang Islam, apalagi yang beriman, percaya, harus yakin bahwa Al-Quran bisa mengobati segala macam penyakit yang ada di dalam diri kita. Sehingga kalau kita mempunyai keyakinan yang kuat, sebelum kita ke medis minum obat, coba dengan ambil air, bacakan ayat-ayat Al-Quran. Apa yang dibaca? Bisa Fatihah. Apa Fatihah? Hafal Fatihah? Ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, minal jinnati wan nas. Lalu doa, ya Allah, jadikan air ini dengan keberkahan Al-Quran, mukjizat Al-Quran sebagai obat untuk penyakit yang ada di dalam tubuh saya, jasad saya, hati saya, anak saya, tergantung yang panjenengan. Apa yang menjadi keinginan panjenengan nanti dibuktikan. Karena mukjizat Al-Quran luar biasa. Kalau tidak bisa, tidak sembuh 1 kali, 2 sampai 3 kali, nanti dibuktikan. Karena panjenengan tidak pernah mempraktekkan hal-hal semacam itu. Kalau sudah praktek, hasil nanti panjenengan, keimanan panjenengan, keyakinan panjenengan semakin meningkat, sehingga tidak mengikuti tradisi-tradisi barat, yaitu mengandalkan medis, obat-obatan dan lain sebagainya. Nanti suatu saat akan mengganggu ginjal panjenengan kalau dengan selalu mengandalkan tradisi-tradisi barat. Setelah kita ikhtiar dengan Al-Quran, nanti hasilnya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waras, buatan waras, yang penting kita sudah ikhtiar dengan Al-Quran dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala.